Jadi di sini aku akan menjawab pertanyaan dari yang diberikan Ibu Tiopan kepada kami. Akan menjelaskan secara singkat masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini menurut teori Waisa, motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah dengan perdagangan. Golongan yang datang ke Indonesia, para pedagang ke Indonesia yaitu para pedagang India, kasta Waisa. Selanjutnya mereka aktif melakukan hubungan sosial, tidak saja masyarakat umum, juga dengan pemimpin kelompok masyarakat itu. Lewat interaksi, mereka dapat memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Itu menurut teori Waisa. Nah, menurut teori kesatria, dari prajurit yang kalah menghadapi perang dan meninggalkan India, ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka berusaha mendirikan koloni, maka terjadilah penyebaran agama di Indonesia. Menurut teori kesatria, dari peperangan, di mana prajurit yang kalah atau jerah dengan menghadapi perang dan meninggalkan India, juga ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka berusaha mendirikan koloni, maka terjadilah penyebaran agama di wilayah Indonesia. Selanjutnya, menurut teori Brahmana, agama Islam terbesar di wilayah Nusantara melakukan perdagangan Muslim dengan penduduk setempat. Mereka juga membawa ajaran Islam secara perlahan dan agar dapat mempengaruhi masyarakat dan menjadi salah satu perdagangan yang penting di Indonesia. Lain kata dari teori arus balik, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan Indonesia sendiri, di mana bangsa Indonesia memiliki kepentingan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha dan membawa pengetahuan tentang ajaran agama dan kebudayaan India. Nah, pertanyaan nomor kedua akan saya jawab. Melakukan perdagangan komoditas dari wilayah Nusantara. Ada rempah-rempahan seperti cengkeh, kayu manis, pala, dan juga ada kain tradisional seperti batik dan tenun. Juga hasil pertambangan seperti perak dan emas dan lain-lainnya. Selanjutnya dari India. Dari India juga ada rempah-rempahan sama seperti dari Nusantara. Juga ada teh, kopi, dan hasil pertanian lainnya. Juga ada hasil tambang juga ada hasil-hasil seperti barang mewah seperti batu permata dan perhiasan lainnya, berlian gitu deh. Selanjutnya dari Cina. Dari Cina itu mungkin seperti rempah-rempahan juga, ada kayu manis dan lain-lainnya, juga teh, obat tradisional, terus hasil pertanian seperti beras, gandum, dan sayuran yang ada di pertanian. Selanjutnya dari Arab. Dari Arab ada rempah-rempahan seperti kurma atau saffron. Juga barang-barang mewah seperti karpet, minyak wangi, parfum, dan lain-lainnya yang ada di sini. Nah, soal yang ketiga, mengapa mereka sangat membutuhkan rempah-rempah pada masa itu? Rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi dan menjadi
komoditas yang sangat dicari oleh mereka. Dengan fungsi pada pengawetan makanan, simbol status dari rempah-rempah ini juga sangat dibutuhkan, dan manfaat rempah-rempah bagi kesehatan itu tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu kesultanan secara singkat pada masa puncak kejayaan. Satu kesultanan yang mencapai masa kepuncakan puncak kejayaannya ialah Kesultanan Mataram, yang berkembang menjadi Kesultanan Islam di Jawa. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mataram dipemerintah Sultan Agung Hayakarakusuma tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budaya, yang dikenal sebagai penguasaan yang bijaksana dan berani, serta berhasil memperluas kekuasaan Mataram hingga mencakup sebagian besar Pulau Jawa. Jawaban yang terakhir dari nomor 5, manfaat kita dapat mengetahui sejarah masuknya kebudayaan Islam itu ialah salah satunya kita dapat menghormati agama yang ada di Indonesia, juga mengajarkan kita untuk saling toleransi pada umat beragama seperti pada lingkungan kita sekitar. Juga memperkuat, kita dapat mengetahui akar dari agama Islam maupun agama lainnya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kelalaian dalam pembicaraan.